Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan pertama untuk materi mata kuliah kosmetika dengan saya Dewi Rahma Fitri. Nah, untuk pokok bahasan kita pada pertemuan kuliah pertama ini yaitu membahas tentang definisi kosmetik agar kita bisa membedakan antara kosmetik dengan obat. Apa saja produk-produk yang masuk ke dalam kategori kosmetik dan apa saja produk-produk yang masuk ke dalam kategori obat. Kemudian kita juga akan membahas tentang sejarah kosmetik baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Nah, nanti akan dibuktikan oleh sejarah-sejarah bahwa kosmetika ini sebenarnya sudah digunakan oleh orang-orang sebelum sebelum Masehi juga sudah menggunakan kosmetik. Nanti bisa dibuktikan dari adanya dari kitab-kitab kuno, kemudian dari relief-relief yang ada di candi. Nah, itu nanti kita lihat. Kemudian kita akan membahas tentang penggolongan kosmetik. Nah, apa saja penggolongan yang masuk ke dalam kategori kosmetik. Kemudian kita lanjut bentuk-bentuk sediaan kosmetik apa saja yang ada di Indonesia, tentu harus sesuai dengan penggolongan kosmetik tadi dan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dan kita membahas juga tentang persyaratan kosmetik. Nah, secara definisi ya, kosmetologi itu berasal dari bahasa Yunani eh, yaitu kosmetikos yang artinya adalah kecantikan karena memang awalnya kosmetologi ini membahas tentang produk-produk yang nanti akan menambah nilai kecantikan dan logia. Nah, kita tahu logia ini adalah ilmu. Jadi kalau kita definisikan kosmetologi yaitu yang berasal dari kosmetikos dan logia, maka kosmetologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perawatan kecantikan yang berhubungan ya dengan kecantikan. Kemudian ada lagi disebut dengan spesialisasi dari kosmetologi itu bisa eh, tentang mencangkup penataan rambut, kemudian penataan rias, perawatan kulit, produknya disebut dengan kosmetik, kemudian ada produk mani-pedi yaitu untuk kuku dan elektrologi. Kemudian kita kenal lagi istilah kosmetolog. Kosmetolog adalah seseorang yang ahli dalam tata rias yaitu mempercantik wajah ya, biasanya berhubungan dengan kosmetik-kosmetik dekoratif yang memberikan ciri khas yaitu dari warna. Kemudian ada tata rambut, itu kemudian perawatan kulit dan produk-produk kecantikan lain yang kita sebut dengan kosmetik secara umum. Jadi itu adalah kosmetolog. Nah, secara keprofesian, kosmetolog ini dia mencangkup di dalamnya adalah penata rias. Kalau sekarang lebih ngetren disebut dengan make up artist ya atau MUA. Kemudian ada yang penata rambut gitu ya dan pakar-pakar kosmetik dan konselor kecantikan biasanya ada di klinik-klinik kecantikan. Sekarang sudah sangat banyak klinik-klinik kecantikan yang ada gitu ya. Memang bisnis kecantikan itu sudah menjanjikan sekarang karena semakin ke sini kesadaran orang-orang untuk sehat dan cantik itu eh, sudah sangat tinggi. Jadi eh, sudah banyak ya klinik-klinik kecantikan. Di situ kita bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis yang sudah mengambil lagi
tentang kecantikan. Kemudian, umumnya, eee, kosmetolog ini adalah lulusan dari sekolah-sekolah kosmetologi dan kecantikan. Memang ada spesialisnya, itu dokter-dokter, di klinik kecantikan yang sudah mengambil, sekolah lagi ya tentang, kosmetologi. Nah, kita lihat sejarah, kita lihat di sini ada foto seorang wanita cantik ya, kita kenal dengan Cleopatra. Dia merupakan, simbol dari kecantikan, di Yunani dulu ya. Jadi yaitu Ratu Cleopatra di sini sudah digambarkan bahwa si ratunya sudah menggunakan, produk-produk kecantikan pada masa itu. Nah, produk kecantikan yang dipakai oleh, eee, Cleopatra ini, masuk ke dalam kategori produk-produk kosmetik yang masuk ke dalam, dekoratif. Jadi bermain di warna itu seperti alis ya, pensil alis, kemudian maskara, lipstik gitu ya. Itu yang, memberikan kesan cantik karena warna-warnanya. Nah, sejarah kosmetik ini itu sudah dikenal sebelum Masehi. Nah, di gambar yang kedua kita lihat itu ada relief di Candi Borobudur ya, yang memperlihatkan seorang, apa ya, seorang wanita yang, sudah menggunakan, mukanya itu wajahnya sudah, didekor atau sudah menggunakan produk-produk kecantikan, itu alisnya, kemudian lipstik, eyeshadow dan sebagainya. Itu sudah menjelaskan bahwa produk kosmetik juga sudah ada di Indonesia dari berabad-abad tahun yang lalu. Nah, kita lihat, pembuktiannya di gimana. Nah, kita lihat di Mesir kuno ya, ditemukannya di makam Firaun, bukti awal penggunaan kosmetik. Kemudian ada juga di, bukti arkeologi membuktikan bahwa penggunaan kosmetik sudah bisa ditelusuri sejak zaman Mesir kuno atau, Yunani kuno. Nah, sejumlah sumber yang menyatakan bahwa perkembangan awal kosmetik ini bisa diketahui sejak bangsa Mesir kuno menggunakan minyak jarak sebagai pengganti balsam. Kemudian ada lagi penggunaan krem kulit yang terbuat dari lilin lebah, minyak zaitun, air mawar pada zaman Romawi. Memang pada dahulu kala itu, produk-produk yang digunakan untuk produk kecantikan adalah, produk-produk yang memang berasal dari alam. Contohnya tadi minyak zaitun gitu ya, kemudian air mawar, minyak jarak, itu juga digunakan. Kita lihat definisi kosmetik. Nah, berdasarkan Permenkes, RI, kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa dan tidak termasuk obat. Jadi harus kita pisahkan mana yang kosmetik, mana yang obat. Namun pada akhirnya nanti juga kita kenal dengan, kosmetik medik. Itu kosmetik tapi dia, mempunyai khasiat. Itu jadi kosmetik medik. Nah, dari definisi kita bisa lihat bahwa produk kecantikan atau kosmetik itu fungsinya atau tujuan dari penggunaannya adalah untuk membersihkan, bisa seperti sampo, sabun gitu ya, toner, itu tujuannya adalah untuk membersihkan. Kemudian memelihara, memelihara kulit, memelihara rambut ya agar tetap dalam kondisi baik dan menambah daya tariknya. Nah, kalau untuk, fungsi penggunaannya penambahan daya tarik itu digunakan untuk, biasanya digunakan adalah kosmetik-kosmetik dekoratif. Jadi mempercantik atau memperindah, misalnya lipstik ya, memberikan daya tarik, dengan warnanya yang mencolok. Kemudian, kalau untuk memelihara bisa untuk melembabkan dan, mengubah rupa tadi awalnya, hidungnya pesek mungkin kemudian diberikan, eee sentuhan kosmetik dekoratif seakan-akan hidungnya, menjadi, lebih terlihat mancung gitu ya. Tapi bukan, mancung beneran, tapi hanya memberikan efek. Kemudian, nah kita lihat apa sebenarnya perbedaan kosmetik dengan obat. Ya tadi, kalau kosmetik dia hanya sebatas pemeliharaan, membersihkan, kemudian merawat ya. Kalau obat itu ada efek farmakologi yang ditimbulkan.
Nah, perbedaannya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kosmetik merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar. Jadi seperti kulit ya, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan bagian organ kelamin luar. Atau sediaan untuk gigi, rongga mulut. Ya itu tadi tujuannya adalah untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, dan melindungi agar tetap dalam keadaan baik. Nah, tidak dimaksudkan untuk pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit. Jadi dia tidak memiliki efek farmakologis. Nah, sedangkan obat itu adalah baik dia berasal dari bahan alam maupun sintetis dan dengan jumlah tertentu dan penggunaan yang tepat, dia dapat digunakan sebagai diagnosa. Mendiagnosa suatu penyakit, kemudian untuk mencegah, menyembuhkan suatu penyakit dan memelihara kesehatan. Jadi jelas di sini perbedaan mana yang masuk kosmetik, mana yang masuk ke dalam kategori obat. Kemudian kita kenal lagi dengan istilah kosmetik. Nah, ini adalah perpaduan atau gabungan obat dan kosmetik dari bahan-bahan tertentu untuk mempertahankan fisiologis kulit yang sudah baik dan memperbaiki fisiologis kulit yang kurang baik. Contohnya apa? Contohnya hair tonic ya. Kemudian shampoo anti ketombe. Nah, itu juga masuk ke dalam kosmetik. Obat jerawat. Nah, kalau kita lihat di sini kalau sampo anti ketombe di situ kan ada sesuatu yang tidak ini ya di rambut itu muncul ketombe di mana kita tahu ketombe itu berasal dari eh, jamur yang ada di kepala. Berarti kan ada suatu fungsi fisiologis tubuh yang kurang baik gitu ya. Jadi diobati atau digunakanlah produk sampo anti ketombe sehingga dia bisa menghilangkan atau membunuh si jamur yang ada di ketombe tersebut sehingga rambut atau kulit kepala yang mengalami ketombe dapat sehat kembali. Jadi ketombenya hilang. Nah, biasanya kita temukan di klinik-klinik kecantikan ya. Kemudian ada lagi istilah dermatologist test. Jadi merupakan produk yang kalau kita sebut dia sudah dermatologist test gitu ya. Nah, jadi kita paham bahwa produk tersebut telah dilakukan proses uji coba oleh seorang dermatologis atau dokter kulit dan dia terbukti tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, ini sekarang lagi apa ya sangat eh, menambah nilai ya untuk keamanan kalau produk itu memang sudah aman. Jadi memang sama halnya dengan produk obat, produk kosmetik juga harus memiliki aspek keamanan dan mutu serta kualitas. Jadi untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah aman, tidak menimbulkan iritasi pada kulit, nah dia dilakukan tes kepada eh, sudah dilakukan pengujian atau eee, diuji coba bahwa produk tersebut terbukti tidak mengiritasi kulit. Kemudian disebut lagi ada istilah lagi kosmetika hipoalergenik ya. Mungkin teman-teman kadang juga melihat atau pernah mendengar ya kalau lagi beli kosmetik. Nah, di situ ditulis hipoalergenik gitu kan. Jadi merupakan kosmetik yang tidak mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat menyebabkan reaksi atau alergi pada kulit. Nah, kosmetik yang hipoalergenik ini cocok sekali digunakan untuk kulit-kulit yang sensitif. Kadang untuk kosmetik ini kan cocok-cocokan ya, ada untuk kulit-kulit tertentu atau kulit-kulit yang sensitif, biasanya itu lebih harus diperhatikan lagi zat-zat yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan dalam produk-produk tersebut. Makanya untuk memastikan bahwa produk tersebut cocok atau aman digunakan untuk kulit yang sensitif, maka dilakukanlah pengujian sehingga produk tersebut bisa kita klaim dia masuk ke dalam kosmetik hipoalergenik. Nah, dari istilah-istilah kosmetik tadi, kita bisa dengar
Ada kosmetik tadi ya, sudah kosmetika hipoalergenik, kemudian ada kosmetika tradisional dan ada kosmetika modern. Nah, kalau kosmetika tradisional itu biasanya kosmetika yang langsung diaplikasikan tanpa melalui proses eh, yang proses yang apa yang menggunakan alat-alat modern. Nah, kosmetik merupakan kosmetika yang di dalamnya ditambahkan bahan-bahan aktif tertentu dengan tujuan untuk pengobatan. Jadi tadi ya contohnya obat anti jerawat, kemudian untuk pencegahan bisa untuk keringat atau anti ketombe dan sebagainya. Kemudian kosmetik hipoallergenik seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu kosmetika yang di dalamnya tidak mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi dan sensitasi. Kosmetik ini lebih aman untuk kulit dan terutama bagi orang-orang yang mempunyai jenis kulit yang sensitif. Nah, pada produk kosmetik yang hipoalergenik ini biasanya dicantumkan keterangan kosmetik hipoalergenik. Kemudian ada yang tradisional, kosmetika yang terdiri dari bahan-bahan alami dan diolah secara tradisional. Dia tidak tahan lama karena memang pengolahannya sangat sederhana sekali ya. Dan biasanya pemakaiannya secara langsung setelah dibuat atau secara diramu. Misalnya contohnya eh, kita mau bikin masker dari putih telur misalnya ya, putih telur kemudian dicampur dengan madu, ditambahkan dengan jeruk nipis kemudian langsung diaplikasikan. Nah, itu termasuk dalam kategori kosmetik tradisional. Atau kita buat masker dari tomat misalnya ya, tomatnya dihancurkan kemudian ditambahkan putih telur. Nah, seperti itu sehingga terbentuk nanti peel off dari putih telurnya. Itu masuk ke dalam kosmetika tradisional. Nah, intinya kosmetika tradisional itu berasal dari bahan-bahan alami dan diolah secara tradisional. Cuman tentu ada kelemahan dan kelebihan ya. Kelemahannya dia tidak tahan lama, jadi harus selalu dibuat baru pada saat akan dipakai. Nah, itu kelemahannya. Jadi harus kita mesti repot ya untuk meluangkan waktu untuk membuat ramuannya. Tapi kelebihannya juga banyak. Jadi kosmetika tradisional itu dia tidak punya bahan pengawet ya, kita jadi bebas bahan pengawet dan bahan-bahannya pun berasal dari alam. Kemudian kita lihat kosmetika yang semi tradisional. Nah, kosmetika yang semi tradisional ini terbuat dari bahan alami, tapi cara pengolahannya sudah secara modern, yaitu dengan menambahkan atau memasukkan zat-zat kimia sintetik ya ke dalamnya seperti zat pengawet, bahan pengembusi dan sebagainya. Memang bahan dasarnya atau zat aktifnya berasal dari bahan alam, tapi pengolahannya sudah masuk ke secara modern tapi tidak mau melalui industri yang besar. Nah, beda dengan kosmetika modern yang memang dari awal banyak menggunakan bahan-bahan kimia sintetik maupun bahan yang telah diproses secara kimia. Nah, kosmetika ini lebih praktis, efisien, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi agak berbeda antara kosmetika semi dengan modern ya. Kalau yang modern dia sudah semuanya bahan-bahannya berasal dari bahan-bahan yang sintetik. Nah, kita lihat tujuan orang-orang menggunakan kosmetika terjadi pergeseran ya antara dahulu, sekarang, dan kemudian akhirnya gitu ya, orang-orang yang menggunakan kosmetik itu secara umum tujuannya adalah untuk membantu manusia untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Kita tahu eee, intinya kosmetika zaman sekarang ini adalah eee memberikan, suatu, kepuasan tersendiri bagi orang yang menggunakan kosmetik jika dia sudah, merawat, kulit, rambut, lebih sehat gitu ya. Nah, kalau dahulu memang tujuannya memang melindungi tubuh dari alam ya, seperti sinar matahari dan sebagainya. Kemudian ada lagi tujuan-tujuan religius. Nah, sekarang itu sudah banyak, personal hygiene, yaitu atau sediaan-sediaan yang meningkatkan daya daya tarik kita sebut dengan make up ya, meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan. Ada orang kadang yang tidak pakai lipstik dia tidak percaya diri gitu ya. Kemudian melindungi kulit dan rambut dari sinar UV yang dapat merusak, melindungi dari polusi dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Jadi intinya secara umum tujuan orang-orang menggunakan kosmetik itu yaitu untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Makanya sekarang sangat
banyak ya klinik-klinik kecantikan dan memang mereka menikmati gitu untuk melakukan proses perawatan kecantikan itu di klinik-klinik kecantikan. Penggolongan kosmetik itu bisa kita beberapa bagian ya, ada berdasarkan peraturan menteri, kemudian ada berdasarkan sifat dan cara pembuatan dan menurut penggunaan pada kulit. Kita lihat yang pertama berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu dibagi menjadi 13 kelompok, ada preparat bayi, mandi, mata, wangi-wangian, rambut, pewarna rambut, make up ya kecuali produk mata, kemudian untuk kebersihan mulut, kebersihan badan, kuku, perawatan kulit dan alat cukur. Sedangkan penggolongan kosmetik berdasarkan sifat dan cara pembuatan, untuk kosmetik ada terdiri dari kosmetik modern dan kosmetik tradisional. Tadi sudah kita bahas sekilas kalau kosmetik modern dia sudah menggunakan bahan-bahan kimia dan diolah juga secara modern, menggunakan alat-alat yang canggih, sedangkan kosmetik tradisional dia memang berasal dari bahan-bahan alam ya, contohnya mangir, lulur, itu kan dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara turun-temurun tanpa menggunakan alat-alat yang canggih. Nah, untuk semi tradisional dia bisa diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama, tapi zat aktifnya tetap berasal dari bahan alam. Contoh kemudian penggolongan menurut sifat dan cara pembuatan tadi ya, contohnya kalau yang kosmetik modern tadi yang masuk kosmetik tadi ya, kemudian kosmetik tradisional contohnya mangir, lulur, ini buat dari bahan alam dan diolah menurut cara. Kemudian penggolongan kosmetik menurut kegunaan pada kulit. Ada kosmetik perawatan kulit yang sering kita sebut dengan skincare kosmetik. Di dalamnya ada untuk kosmetik untuk pembersih kulit, kosmetik untuk melembabkan kulit, kosmetik sebagai pelindung kulit, dan kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit yang biasa kita sebut dengan peeling. Kemudian kosmetik riasan atau dekoratif atau make up ya, dalam kosmetik riasan yang sangat berperan di sana adalah zat warna. Tentu zat warna adalah zat-zat yang digunakan di sana, zat warna yang diperbolehkan berdasarkan peraturan dari BPOM. Kemudian zat-zat pewangi itu juga sangat berperan penting dalam bahan-bahan ya penyusun dari kosmetik dekoratif tersebut. Nah, untuk bentuk sediaan, kosmetik itu sangat banyak. Bisa kita lihat di sini ada dalam bentuk bubuk, kemudian suspensi, emulsi, salep, pasta, krim, stick, sabun, mucilago, propelan, gel atau jelly ya. Kemudian ada yang bentuk krayon juga sangat banyak sekali. Bahkan sekarang lipstick saja tuh sudah banyak ya, ada yang lipstick memang dari bentuk stick, kemudian ada yang bentuk krim ya, kemudian ada yang bentuk gel, yang bentuk krayon juga ada, mungkin bentuk emulsi juga ada. Jadi memang banyak dari satu sediaan itu bisa dibuat bermacam-macam bentuk. Gitu. Atau lipstick juga ada yang dalam bentuk padat ya sekarang. Untuk sediaan kosmetik yang pertama bubuk atau powder.